Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'alan nabiyil hasyimi Muhammad wa alihi wa sallim taslima. Allahumma aftah lana bi fathil arifin. Wahai Allah, bukakanlah kepada kami apa-apa yang telah Engkau bukakan kepada orang-orang arifin. Mereka para nabimu, para rasulmu, para auliamu ya Allah. Allahumma aftah lana bihutil arifin. Allahumma aftah lana bihutil arifin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sahabat GGDN, Grup Guru Dahsyat Nusantara. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan berbagi sharing. Nah, di sini ternyata di Facebook streaming ini hanya bisa memilih ya antara webcam atau share screen. Maka saya memilih untuk share screen saja biar sahabat semua bisa melihat apa yang terjadi ya, biar bisa tahu apa yang saya tunjukkan gitu ya. Jadi kali ini yang akan kami sharingkan yaitu tentang metode hatam. Metode hatam ini kepanjangannya adalah hafal tanpa menghafalkan. Saya perkenalkan founder dari metode hatam ini yaitu adalah Ustadz Abdul Latif MA. Nah, beliau kelahiran September 75, alamatnya saat ini di Bekasi Barat. Beliau ini memiliki perusahaan berupa nitrogen dan perusahaan training juga, dan hatam ini adalah CSR-nya, Corporate Spiritual Responsibility, begitu ya. Jadi yayasan inilah beliau dari hasil dari profit dari perusahaannya dibangunlah sebuah yayasan yang memang butuh effort dan dana yang sangat besar sekali. Maka dan ini juga beliau juga sering mengisi di televisi begitu ya. Nanti kurang lebih tanggal 29 insyaallah 29 April beliau juga mengisi di Damai Indonesiaku di TV One. Nah begitu, jadi beliau sering di TV ya, familiar lah mungkin Bapak Ibu semua ya. Nah, di sini saya sendiri adalah Rohdian Al-Ahad. Di sini saya sebagai direktur dari Hatam. Jadi kalau beliau ini founder, penemu, pencipta dari metode Hatam ini sendiri. Gitu ya. Qur'an al-dzikri fahal mim mudzakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk diingat, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Artinya di sini kalau kita mendengarkan ayat suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman satu ayat, maka kita wajib percaya. Apalagi ulang sampai 4 kali, 4 ayat ya di dalam Quran surah Al-Qamar. Kita lebih percaya lagi. Apalagi di sini ada harfu ta'kid, yaitu lam dan qad, walaqad, artinya sungguh pasti. Yassarnal Qur'ana, telah kami mudahkan Al-Qur'an dizikri, untuk diingat. Tinggal bagaimana kita mengambil pelajaran. Jadi sebetulnya Al-Qur'an itu mudah untuk diingat. Nah, ini ya. Jadi kalau kita percaya, yakin akan kuasaannya Allah, yakin akan perkataannya Allah, firmannya Allah, maka seharusnya menghafal Quran itu mudah. Tinggal bagaimana kita mengambil pelajaran gitu ya. Jangan-jangan metodenya yang kurang pas. Baik. Nah, ini ada 4 pilihan. Kira-kira kalau kita menghafal Quran ini, kira-kira kita yang mana atau mau yang mana? Yang pertama, susah ngafalinnya, pas sudah hafal lupanya gampang. Ada yang gampang hafal, gampang lupa. Udah hafal An-Naba gitu ya, pas mau ke An-Nazi'at, An-Naba udah lupa lagi gitu ya. Udah ngafalin An-Nazi'at gitu, udah ngafalin Abasa, Abasa udah hafal, An-Nazi'at lupa lagi. Mudah hafal, mudah lupa. Ada yang susah hafal, susah lupa. Ini masih mending. Jadi kalau udah ngafalin susah banget, setelahnya hafal, lupanya juga susah. Nah, ada yang terakhir yang mudah ngafalinnya, tapi susah lupanya. Ngafalinnya gampang banget, setelahnya hafal, susah lupa. Kira-kira Bapak Ibu semua kalau memilih yang mana? Tentunya memilih yang D ya, mudah hafal, susah lupa. Inilah metode hatam ini sendiri, yaitu bagaimana caranya agar kita menghafal Qur'annya mudah, tapi ngelupainnya susah. Begitu. Nah, jadi hatam ini sendiri sebetulnya saat ini bisa di-download oleh Bapak Ibu semua di Play Store.
Jadi tinggal masuk ke Play Store lalu ketik ini ya, HATAM ya, Hatam, HATAM. Lalu tinggal download, install, lalu buka, selesai. Hafalan kita insya Allah jadi awet, tinggal tap and play. Nagomatul Qurannya juga variatif, ada sobah, jiharka gitu ya, nahawan, sika, apalagi hijaz dan lain sebagainya. Cocok bagi semua usia, mulai dari usianya 3 tahun sampai ke usianya 83 tahun, insya Allah cocok. Karena sudah terbukti. Oke, saya sekarang jelaskan kenapa hatam ini cocok. Nah, saya perkenalkan 40 tahun yang lalu. Ini ada namanya seorang keluarga Pak Haji Ahsan. Posisi Pak Haji Ahsan ini yang tengah. Beliau memiliki 10 bersaudara. Dari 10 bersaudara ini alhamdulillah 10-10-nya jadi orang. Nggak ada yang jadi kambing gitu ya. Ya anak orang jadi orang gitu ya. Dan luar biasanya sebagian besarnya itu hafal juz amma tanpa merasa menghafalkan satu ayat pun. Dan luar biasanya ketika dilombakan, ini ada anak ke-5, ke-6, ke-7, ke-8. Yang ikhwan nih 6, 7, 8 dilombakan jadi juara. Anak ke-6, anak ke-7 awalnya yang mau dilombakan. Ketika dites sama ayahnya dulu sebelum masuk lomba. Coba an-nazi'at, wan-nazi'ati gharqa. Nah, agak tersendat langsung wan-nasyitati nashta gitu. Anak ke-8 nyamber. Ada sawata walla. Diam dulu. Nah, langsung 8 yang anak ke-8 nyamber. Anja'ahul a'ma. Wih, kok ini anak ke-8 gak di program ngafalin, kok dia bisa hafal. Akhirnya diikut sertakan musabaqah hifdzul Quran tingkat provinsi DKI dan ternyata hasilnya skornya sama. Nah, ini dia nih. Skornya sama sampai juri pun bingung. Tapi dilihat dari mukanya nih kayaknya satu pabrikan. Akhirnya ditanya sama ayahnya, "Pak Haji, ini anak Pak Haji semua yang tiga-tiganya?" "Iya, betul." "Ini Pak Haji, anak Pak Haji juara semuanya?" "Alhamdulillah." "Loh bukannya gitu Pak Haji, masalahnya skornya sama. Kami bingung nentuin juara 1, 2, 3-nya siapa?" Gitu. Akhirnya Pak Haji Hasan ayahnya langsung berkata, "Sudah saja kakaknya juara 1, adiknya juara 2, adiknya lagi juara 3. "Loh kok bisa gitu Pak Haji?" "Ya biar kakaknya gak ngerasa kalah sama adiknya." Nah, jadi ketika ada 3 orang ini, anak keluarga Pak Haji Hasan ini ikut lomba, dicek berapa orang yang ikut. 2 orang, oke kita berebut juara 3. Berapa orang yang ikut? 3 orang, oke kita berebut juara 4. Wah luar biasa ya. Jadi ini anak ke-6, ke-7, ke-8 ini hafal juz amma tanpa merasa menghafalkan satu ayat pun. Nah, mengapa bisa begitu? Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Nah, kita lihat di sini ada keluarga founder dari Hatam 3 generasi. Dari mulai usia 83 tahun sampai usia 3 tahun serempak ya, 3 generasi itu membaca Quran surah An-Naba. Apa yang terjadi? Ternyata seperti layaknya pasukan baris berbaris, semuanya coba summa kalla, dapat gunnahnya. Umur 3 tahun yang belum bisa baca Quran, apal cangkem, gunnahnya tepat, tajwid panjang pendeknya juga tepat ya. Ini contoh lagi baca Yasin. Nah, jadi terbukti 40 tahun nih 3 generasi. Coba bayangkan ya, ini 3 generasi. Usia paling tua 83 tahun, paling muda 3 tahun. Ketika baca Yasin, nadanya, iramanya, tajwidnya, panjang pendeknya, hafalannya, bacaannya, semuanya sama. Bayangkan kalau yang menerapkan metode hatam ini dari Sabang sampai Merauke, dikumpulkan di sebuah tempat stadion, misalkan ya di GBK gitu kan, dikumpulkan ada 100.000 orang.
baca Yasin ya dalam satu tempat sama serempak semua. Waduh, merinding banget ya. Masya Allah, tajwidnya tepat ya, lalu juga iramanya indah. Jadi inilah metode hatam. Jadi metode hatam ini bukanlah pemberi harapan palsu. Begitu ya. Gimana caranya? Caranya adalah ngaji sama dengan having fun. Syarat agar anak itu bisa menjadi seorang hafid, syaratnya orang tuanya harus memiliki 3 kriteria. Yang pertama, orang tuanya harus fasih. Yang kedua, orang tuanya harus banyak waktu. Yang ketiga, harus telaten. Pertanyaan saya, kira-kira di Indonesia ini yang punya orang tua dengan 3 kriteria tersebut susah apa susah? Pakai sin besar atau sin, pakai sin besar atau sin kecil? Sin besar ya, susah. Ada yang fasih, waktunya sedikit. Ada yang waktunya banyak, kurang telaten. Ada yang telaten waktu banyak, kurang fasih. Pak Haji Ahsan ini termasuk yang fasih, banyak waktu dan telaten. Maka hasilnya anak-anaknya pun hampir semuanya hafal juz amma tanpa merasa menghafalkan 1 ayat pun. Kira-kira kalau kita hafal tanpa menghafalkan, pengen apa pengen banget anak-anak kita? Tentunya pengen banget ya. Kalau anak-anak kita pengen banget hafal tanpa menghafalkan, sama seperti layaknya hafal Fatihah gitu kan. Bakal Fatihah kita kalau ditanya kapan ngerasa ngafalin Fatihah, nggak kerasa karena diulang-ulang 17 kali setiap hari. Baca kulhu, merasa ngafalin nggak? Enggak. Jadi semuanya ini kalau kata Ustadz Abdul Somad itu bisa dikulhuwallahkan juga gitu kalau kata beliau ya. Jadi artinya adalah hatam ini adalah sebuah metode yang insya Allah bisa terbukti dan efektif. Seperti layaknya menyanyikan lagu. Jadi kalau misalkan abasa wa tawalla kayak halo-halo Bandung, kayak gitu. Langsung gitu ya. Nah, jadi tanpa mikir. Ngaji sama dengan having fun. Seperti anak-anaknya Pak Haji Ahsan lagi main kelereng, lagi main layangan gitu ya. Itu bisa sambil menghafal Quran karena kupingnya nganggur. Nah, begitu juga dengan anak-anak kita semua. Jadi Ustadz Latif ini pengen ayahnya itu masuk ke rumah-rumah setiap orang. Nah, maka beliau mendigitalisasikan ayahnya menjadi sebuah aplikasi untuk menghafal Quran. Tapi tentunya aplikasi ini bukan untuk menggantikan guru ngaji, tapi untuk membantu menjadi asisten guru tahfidz. Nanti dibetulkannya adalah sama guru, ya. Tapi pembetulannya nantinya akan menjadi minor saja, karena sudah diperbaiki melalui aplikasi ini. Mari kita lanjut. Jadi ini adalah era untuk kita berdamai dengan digital. Saat ini adalah masanya tahfidz menggunakan multimedia. Maka sebagian peran orang tua itu akan diganti oleh gadget. Yang pertama adalah speakernya. Speakernya kita sudah ready. Jadi Bapak Ibu yang ingin speaker hatam spesialis tahfidz, nanti silahkan ya DM saya, inbox gitu kan. Lalu yang ingin juga mendownload aplikasi hatam, nah silahkan DM saya. Tapi sebelum itu semua, Bapak Ibu semua harus tahu bagaimana metode hatam ini sebetulnya. Maka ada kuncinya. Kunci dari metode hatam disingkatnya UMI. UMI. Nah ya, U-nya yang pertama adalah ulang-ulang. Ada sebuah pepatah yang mengatakan lancar kaji karena diulang. Maka kita bisa karena biasa. Kita bisa menghafal Quran karena diulang-ulang. Hampir semua metodologi tahfidz itu bisa tetap menggunakan metode pengulangan. Lalu apa bedanya pengulangan metode yang lain dengan metode hatam? Ternyata pengulangan metode hatam bukan per ayat, tapi per nafas, bahkan per potongan ayat. Kalau pengulangannya per ayat, bagus nggak? Bagus. Bagus jika, ada syarat ketentuannya nih. Kalau pengulangan per ayat bagus jika ayatnya pendek-pendek. Akan tetapi kalau ayatnya panjang-panjang, contoh Quran Surah Al-Baqarah ayat 282, satu ayat satu halaman. Nah kira-kira gimana tuh ngulang-ulangnya? Kepanjangan kan? Nah maka hatam ini pengulangannya ini per nafas bahkan per potongan. Nanti saya akan contohkan. Ini pengulangannya ya. Selanjutnya yang kedua adalah multimedia. Multimedia ini Bapak Ibu bisa mendownload aplikasi hatam di Play Store. HATAM, bukan pakai K ya, enggak khatam bukan, tapi hatam.
Hatam ini panjangnya hafal tanpa menghafalkan. Bisa pakai Android atau bisa pakai browser. Yang punya iOS atau punya laptop bisa ke hatam.id di Safari atau Google Chrome-nya. Bedanya apa dengan multimedia yang lain? Nah, jadi Ustaz Latif ini awalnya ini mencari-cari aplikasi yang bisa pengulangannya seperti ayahnya. Jadi ayahnya Ustaz Latif ini mengulangnya seperti ini. Lam yakunil ladzina kafaru. Lam yakunil ladzina kafaru. Nyari aplikasi yang bisa pengulangan perpotongan atau pernafas itu dicari nggak ketemu. Belum ketemu sampai detik ini. Silakan Bapak Ibu cari selain aplikasi Hatam yang pengulangannya pernafas atau perpotongan. Insya Allah nggak ada. Nah, ini contoh milik Quran Android ya, milik University of King Saud. Nah, pengulangannya kita lihat ini bagus banget ya untuk baca Quran. Tapi lagi-lagi kalau pengulangannya dia putarnya ayat setiap ayat. Bahkan setiap ayatnya 1, 2, 3 kali berulang-ulang. Nggak bisa 5 kali, nggak bisa di custom 12 kali, hanya sampai 3 kali. Nyari lagi gitu ya. Selain ini, tapi ini bagus ya tadi ya. Yaitu Quran Majid by Pakdata. Ini milik Pakistan. Ini sangat tua sekali. Ini bagus banget, di situ ada indikator tajwidnya gitu ya. Dan ada kecepatannya bisa diatur, tapi lagi-lagi buat ngafalin Quran seperti ayahnya Ustadz Latif itu tidak bisa karena per ayat. Karena memang satuan terkecil dari Quran itu ya ayat. Akhirnya karena sudah mencari ke sana kemari, akhirnya nggak ketemu, maka dibikinlah aplikasi Hatam. Nah, ini contohnya. Jadi enaknya pakai aplikasi Hatam, kita bisa mengatur. Ini adalah aplikasi spesialis tahfidz Quran. Bukan hanya untuk membaca Quran, tapi spesialis tahfidz Quran, spesialis. Kita bisa mengatur ayat apa yang dihafalkan, mulai dari ayat berapa, mau dari ayat 5, mau dari ayat 100, bebas. Nah, misal contoh Al-Bayyinah, akhir suratnya Al-Bayyinah lagi. Mulai ayatnya 1, akhir ayatnya 1. Mode pengulangannya hanya 2 nih, potongan atau nafas, tidak ada per ayat. Kenapa? Karena kalau per ayat satuannya jadi agak sulit untuk dihafalkan. Nah, maka mode pengulangannya adalah potongan atau nafas. Kalau potongan itu satu baris dibagi 3, kalau nafas itu kurang lebih satu baris. Jumlah pengulangan bisa diatur sampai ratusan kali, ya. Nah, lalu targetnya silakan bikin mau berapa hari. Misalkan satu ayat satu hari odol, one day one line, satu hari satu baris, satu ayat berarti satu hari. Contohnya Al-Bayyinah, maka misalkan perpotongan. Maka perpotongan jatuhnya di sini nih, sampai sini. Lam yakunil ladzina kafaru. Ah ya, lam yakunil ladzina kafaru. Setelah selesai 10 kali misalkan, lanjut min ahlil kitabi wal musyrikin. Nah, itu kalau perpotongan. Kalau pernafas bagaimana? Sampai sini, satu baris. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Nah, tenang, ada wakof ibtida kan bisa diwakofkan, nanti diulang lagi dari sini. Wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Nah, jadi diulangnya akan ada diulang dari wal musyrikin. Jadi secara wakof pun diperhatikan. Ini tahfidz multimedia. Bagaimana hasilnya? Nah, ini hasilnya anak usia 5 tahun namanya ini Lila. Nah, saat ini beliau sudah hafal nih 7 juz nih. Alhamdulillah nih. Nah, dan hafalannya bukan hanya sekedar hafal tapi tajwid berantakan, bukan. Tapi hafalannya juga cepat. Ya saya. Jadi ikhfanya dapat.
Ajahul a'ma. Loh, luar biasa. Jadi bukan hanya sekedar hafal, tapi hafalannya itu tajwidnya juga tepat. Itulah kehebatannya menggunakan multimedia. Kenapa? Karena dengan multimedia itu jadi standar. Coba bayangkan kalau manusia. Jangankan berbeda, satu saja bisa beda irama. Nah, hari ini lam yakunil ladzina kafaru, besok lam yakunil ladzina kafaru, besoknya lagi lam yakunil ladzina kafaru. Nah, udah beda lagi. Tapi dengan multimedia, maka hafalannya itu menjadi standar, bacaannya standar, mudah untuk diingat. Nah, ya. Multimedia yang berikutnya yaitu speaker Hatam. Speaker Hatam ini bisa didapatkan di hatam.org atau bisa melalui handphone yang di sini ya, di sebelah kanan bawah ya, 0813 165 000 75. Apa keunggulannya? Ingat, ini bukan speaker murotal. Kalau speaker murotal banyak di pasaran gitu ya. Tapi ini speaker spesialis tahfidz Quran. Pertama, keunggulannya yaitu pengulangannya per potongan. Nah, kalau murotal kan nggak ada pengulangan. Kalau ini pengulangannya per potongan. Iramanya indah dan terjangkau. Nah, nafasnya pun terjangkau. Ada irama yang indah tapi tak terjangkau. Syekh Mishari Roshid Al-Afasi. Beliau iramanya sangat indah. Tapi kalau bukan Kori ini, orang Indonesia itu susah untuk mengkopinya. Good to listen, hard to copy. Begitu juga dengan syekh-syekh Timur Tengah ini kan biasanya nafasnya panjang-panjang. Orang Indonesia nafasnya banyaknya pendek-pendek, maka kurang terjangkau. Nah, di Hatam ini nafasnya terjangkau. Kenapa? Karena sudah disesuaikan. Kualitas audionya baik, di mixingnya oleh Indra Slang, Indra Ki, hijrah ya, artis hijrah. Lalu portable rechargeable, bisa dibawa kemana-mana dan bisa menjadi asisten guru tahfidz 24/7. Nah, begitu ya. Jadi inilah keunggulan dari speaker Hatam. Gimana hasilnya pakai speaker Hatam? Ada seorang anak kecil namanya Labib. Labib ini senangnya main Lego dan senangnya itu main mobil-mobilan. Nah, ketika main mobil-mobilan, kata ayahnya, Bun, ini Labib kalau kemanapun itu lagi main Lego nggak apa-apa, tapi jangan jauhkan speaker ini dari kupingnya. Nah ya, jadi ketika lagi main Lego, amma yatasaalun, terus diulang-ulang sampai 12 kali, habis itu ayat berikutnya. Hasilnya ini satu minggu hafal An-Naba, hafal Abasa. Sekali aja. Abasa wa tawalla anja ahul a'ma wa ma yudlika. Nah, jadi bahkan sampai bacanya pun itu seakan serasa bukan beban. Kayak yang lagi nyanyi aja bersenandung gitu. Jadi nggak ada beban. Luar biasa ya. Jadi bayangkan kalau anak kita nyanyiannya itu bukan Mars Perindo ya, tapi nyanyiannya itu adalah Al-Quran. Wah, luar biasa indah ya, Masya Allah. Atau nyanyiannya iklan ya, lagu-lagu iklan atau lagu-lagu Korea begitu ya. Nah, tapi Quran. Nah, dengan Hatam ini jadi nggak beban nih anak-anak nih. Usia 3 tahun udah hafal cangkem. Dan tajwidnya tepat. Abasa wa tawalla. Ikhfanya dapat tuh. Gunnahnya 3 harokat. Ja'a, mad wajibnya dapat. Mad wajib mutasil ya, ja'a enggak. Ja'ahul a'ma. Banyak ya yang hafalnya kayak gitu. Ini anak usia 3 tahun bisa hafal seperti itu. Bagaimana dengan usia yang sudah 40 tahun ke atas? Nah, ini usia 40 tahun ke atas nih karyawan Chevron. Jadi kisahnya nih karyawan Chevron ada awalnya dari satu orang. Ustadz, ini saya tuh pengen hafal Quran. Tapi jarak saya dari Bogor, kantor saya di Jakarta. Perjalanan 2 jam, PP 4 jam. Berangkat ba'da subuh ya. Lalu pulang mau subuh. Jadi kapan waktu saya untuk ngafalin Quran Ustadz gitu. Akhirnya Ustadz Latif berkata, bagaimana di perjalanan berapa jam? 4 jam. Berarti Bapak bisa menghafal Quran 4 jam setiap harinya. Kapan? Di perjalanan. Enaknya pakai aplikasi Hatam. Bisa fleksibel, bisa kapanpun dan dimanapun. Nah, hasilnya adalah 1 tahun 1 juz, bayangkan.
umur 40 tahun ke atas, dalam waktu 1 tahun, hanya 1 tahun, 1 juz yang kuat hafalannya. Gampang ngafalinnya, susah ngelupainnya. Kita dengerin. Satu, ulang lagi. Famalam yajid. 1, 2, 3. Luar biasa ya. Jadi ini bahkan karyawan yang sangat sibuk pun bisa ngafalin Quran. Maka saat ini kalau kita tanya, bisa nggak kita ngafalin Quran? Maka jawabannya bukan lagi bisa atau tidak, tapi jawabannya mau atau enggak. Udah ada teknologinya saat ini, dan teknologi itu mari kita manfaatkan untuk kebaikan, buat ngafalin Quran. Ya, tadi ada ulang-ulang, M-nya multimedia ya. Nah, ini bagaimana setelahnya ini? Nah, kita lihat, dengerin ya. Testimoni. Ini suatu metode yang subhanallah menurut saya sangat luar biasa, dan buat saya ini adalah anugerah yang tak terhingga. Saya sudah buktikan sendiri. Al-Mujadalah, alhamdulillah saya sudah hafal dengan lagunya yang sangat luar biasa. Dan sekarang Al-Hasr, jadi persis seperti yang Ustadz Abdullah sampaikan. Karena metode ini menggunakan lagu dan menggunakan multimedia. Contohnya saya selalu menghafal itu ketika dalam perjalanan pulang dan pergi dari rumah menuju kantor dan sebaliknya. Kadang-kadang saya sampai enak gitu merasakan lagunya itu. Jadi hafal secara nggak sadar juga memang. Metode ini sangat efektif karena metodenya diulang-ulang per kata, bahkan per beberapa kata, kemudian diulang lagi per nafas, sehingga kita bisa banyak sekali hafalan kita. Praktiknya bisa dilakukan di perjalanan, kemudian di mobil kalau saya biasa pergi dan pulang. Dan metode ini bisa dicoba saya dari mulai anak kecil yang belum bisa menerjemahkan Al-Quran sampai ke kita-kita yang udah masa di atas 40 tahun. Insya Allah saya dari mulai sebelum Lebaran sampai sekarang sudah 5 surat yang sudah hafal, dan target saya setahun sebetulnya, tapi alhamdulillah sekarang lebih cepat karena lebih hafal. Dan yang paling luar biasanya adalah kita jadi lupa susah lupa gitu. Setelah sekali hafal susah lupa. Kalau Ustaz Latif bilang kalau sudah menghafalnya tanpa mikir, nah itu udah berhasil berarti hafalan kita. Jadi luar biasanya adalah kalau sudah hafal tanpa mikir. Nah ya, jadi targetnya hatam ini adalah masuk ke alam bawah sadar. Kalau sudah masuk ke alam bawah sadar, maka sudah nggak perlu lagi mikir. Kan kalau kita ngafalin itu, kalau sudah masuk ke bawah sadar berarti hafalannya sifatnya permanen, begitu ya. Tapi kalau masih nginget-nginget, nah berarti belum masuk ke alam bawah sadar, gitu ya. Nah, ini adalah testimoni yang sudah betul-betul merasakan bagaimana manfaat dari hatam itu sendiri. Baik, begitu ya. Nah, apa kunci yang ketiga? Kunci yang ketiga adalah irama. Jadi U adalah ulang-ulang, M-nya adalah multimedia, I-nya adalah irama. Kenapa irama ini penting? Karena irama ini akan mengunci hafalan. Kita lihat ya. Contoh misalkan pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, ya. Kita dari kecil SD, SMP sampai SMA, berapa tahun tuh totalnya? 12 tahun. Tiap hari Senin murojaah pembukaan Undang-Undang Dasar. Baru setahun lulus dari SMA, itu kita lupa lagi pembukaan Undang-Undang Dasar. Paling tahunya di awal doang, pertengahan sudah lupa. Tapi bandingkan dengan lagu Indonesia Raya, lagu Halo Halo Bandung, 17 Agustus, Garuda Pancasila, dan lain sebagainya. Lagu-lagu Garuda Pancasila, nah ini dahsyatnya itu ya, atau Halo Halo Bandung atau 17 Agustus, gak pernah kita murojaahkan. Ada gak yang di sini habis sholat Assalamualaikum, Assalamualaikum, 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Gak ada yang memurojaahkan. Tapi dahsyatnya kok bisa sampai hafalnya permanen, karena dengan irama, dengan nada. 17 Agustus tahun 45,
Halo, halo Bandung. Nah, gitu ya. Halonya mad tabi'i. Halo 2 harokat gitu. Halo Bandung, ibu kota. Ibu kota nggak boleh panjang, pendek semua. Periangan. Kan harus panjang karena mad arid lis sukun gitu ya. Jadi menyegel bacaan ketika hatam itu menghafal Quran dengan irama sama dengan kita menyegel bacaan. Kalau sifat yang 20 kita kan sering lupa ya, tapi diikat oleh irama, wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi gitu. Qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat. Nah, kita sampai ingat. Nah, lalu Asmaul Husna, Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbirul, apalagi ya gitu kan. Nah, saya udah menghafal itu puluhan tahun, itu susah gitu. Udah ingat, lupa lagi. Beda kalau dikuncinya dengan irama. Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghafarul Qaharul Wahhabur Razzaqul Fatahul Alim. Nah, jadi enak ya. Jadi kita disegel bacaannya, kunci hafalannya, dan prosesnya jadi menyenangkan. Jadi ngerasa kayak bernyanyi saja. Luar biasanya dengan metode hatam ini, seluruh 30 juz Al-Quran terdiri dari berbagai nagomatul Quran yang enak untuk dihafalkan. Jadi kalau Bapak Ibu menghafal, kalau saya tuh ada namanya tuh demam tahfidz. Demam tahfidz. Saya adalah seorang musisi dulunya. Saya pemain musik gitu ya. Dulu ketika 6 tahun yang lalu sampai masa-masa kuliah dari SMP. Jadi saya familiar sekali terhadap lagu-lagu. Luar biasanya adalah pas ketika bangun kan biasanya terdengarnya terngiang-ngiang lagu yang baru dihafal. Tapi setelahnya pakai hatam, yang terngiang adalah suara Quran. Ini dia dahsyat. Suara Quran yang terulang. Wasyaribuna alaihi minal hamim. Luar biasa. Jadi pas dengerin lagu lagi yang lain kok rasanya lebih enak lagunya Quran. Tuh ya. Jadi menghafal itu jadi sebuah kebutuhan, bukan jadi beban. Inilah menggunakan irama, maka prosesnya menjadi fun, menyenangkan. Lalu yang terakhir, long term memory. Sekalinya hafal, susah lupa. Kenapa? Karena masuk ke alam bawah sadar. Seperti layaknya tadi, ketika kita pembukaan Undang-Undang Dasar, masih belum masuk ke alam bawah sadar, meskipun dimurojaahkan. Akan tetapi dengan irama, masuk ke bawah sadar, lagu Indonesia Raya, Halo Halo Bandung, 17 Agustus, dan lain sebagainya. Jadi ada 4 alasan kenapa menggunakan irama. Dan yang paling penting adalah Rasulullah SAW bersabda, Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Nah ya, hiasilah Al-Quran dengan suara indahmu. Artinya anjuran Rasul bahwa baca Quran itu dengan irama yang indah. Bahkan saking indahnya Ibnu Abbas, sampai-sampai Rasulullah SAW itu sampai mendengarkan di balik pintu, saking ingin mendengarkan betapa indahnya bacaannya Ibnu Abbas. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Dengan irama itu bacaan kita jadi tersegel, hafalan terkunci, dan menjadi indah bacaannya, enak didengerinnya. Kalau kita bacaan yang nggak enak didengerin, yang dengerinnya itu merasa terzalimi nantinya gitu ya, karena nggak enak gitu. Tapi kalau sudah pakai irama, Anda mau ngimamin itu akan pede karena iramanya indah, tajwidnya tepat. Bagaimana jika penerapan di sekolah? Nah, Bapak Ibu semua kan para guru ya. Nah, ini kami kemarin mengadakan training eksklusif khusus untuk para guru, tapi waiting list karena hanya sampai 30, sisanya pada waiting list tuh. Nah, alhamdulillah gitu ya. Jadi penerapan di sekolah itu mereka antusias banget dan sudah membuktikan anak yang berkepentingan pengen tahfidz jadi mudah. Orang tuanya pun yang nggak fasih, nggak telaten, nggak banyak waktu tersupport oleh gadget. Gurunya pun karena anak sudah bagus hafalannya, maka perbaikannya ringan banget. Ketika ini 3 ini unsur terjadi, terselenggaralah kesuksesan disiplin tahfidz. Ini penerapan di sekolah, begitu ya. Bagaimana dukungan para tokoh? Alhamdulillah tokoh-tokoh pun pada menganjurkan untuk menggunakan metode hatam, begitu ya. Nah, ini Ustadz Bobby Herwibowo. Nah, beliau adalah penemu menghafal Quran semudah tersenyum, master.
Nah, beliau merekomendasikan pakai hatam. Nah, ini sahabatan nih Ustaz Latif dengan Ustaz Bobi ini sahabatan. Dan beliau ini yang pertama kali tahu metode hatam. Jadi pas tahu, wah ini langsung gitu. Bahkan di channelnya beliau Askar Kauni itu hatam itu di upload ya, dipromosikan. Luar biasa, alhamdulillah. Nah, gitu ya. Jadi bagaimana keunggulan hatam ini? Keunggulannya ada 5. Disingkat FEDEK. F-nya adalah fun, menghafal bukan beban tapi menyenangkan. Endurance, sekali hafal susah lupa. Digital, terstandar bacaannya. Easy, siapapun bisa, mulai dari balita sampai lansia. Lalu qualified, ketika sudah hafal maka tajwidnya pun tepat, berkualitas hafalan kita, bukan hafal sekedar hafal. Ini kekuatan hatam. Jadi Bapak Ibu, kita sedang menciptakan movement tahfidz on the way. Maka kalau Bapak Ibu nih guru, ada yang perjalanannya misalkan macet, maka semakin macet semakin nikmat. Kenapa? Semakin banyak ayat yang dihafal gitu. Ketika bekerja akan meningkatkan kedamaian dan ketenangan bekerja. Nah, karyawan-karyawan pun bisa menikmati mendengarkan tilawah. Dengan tahfidz one day one line, odol, bisa hafal 1 juz dalam waktu 10 bulan. Ini luar biasa nih. Keluarga nanti terkena demam tahfidz, lisan basah dengan Al-Quran, telinga akrab dengan Quran. Dan kita menggerakkan tahfidz sama dengan menggerakkan pasif pahala. Bukan hanya pasif income, tapi pasif pahala. Bayangkan Bapak Ibu semua, kalau ini hatam ini disebar. Banyak orang yang menghafal Quran gara-gara kita nih. Nah, orang menghafal Quran, 1 hurufnya kita dapat andilnya, dapat sharing profitnya, dapat pasif pahalanya. Luar biasa ya. Nah, oke. Kita lihat di sini bagaimana sih caranya ilustrasi tahfidznya. Yang pertama caranya adalah paket A. Paket A ini odol, one day one line. 1 halaman berarti 15 hari. Kenapa? Karena 1 halaman 15 baris. Total jumlah halaman 1 Quran itu kurang lebih 9.000. Maka dibagi 365, 24,7 tahun. 1 tahun 1 juz. Bayangkan anak kita usia 3 tahun, ngafalnya 1 hari 1 baris aja. Maka di usia 29 tahun sudah hafal 30 juz. Bagaimana kalau paket B? 1 week 1 page, 11 tahun. Bagaimana kalau paket C? 8 tahun. Ada di sekolah di wilayah Tebet itu, mereka bukan sekolah tahfidz, bahkan ini gurunya yang mempraktekkan. 1 hari 5 baris. Ini gurunya nih. Apalagi anaknya kan, yang anak didiknya yang hafalannya bisa lebih cepat, lebih kuat hafalannya. Ini gurunya yang mungkin 1 hari 5 baris, maka 5 tahun hafidz 30 juz insyaallah. Di kami pesantren tahfidz itu ada 1 hari 1 halaman. Totalnya 1,5 tahun hafal Al-Quran 30 juz. Tinggal dipilih, disesuaikan Bapak Ibu kira-kira mau yang mana untuk kita dan untuk anak kita. Tinggal dipilih menu hidangan tahfidznya. Nah ya, jadi memudahkan. Jadi kali ini kalau ditanya bukan lagi susah, bukan lagi bisa atau enggak, tapi mau apa enggak, karena mudah sekali gitu ya. Nah ini juga setorannya gitu ya. Ada nih sekolah, nama ini sekolahnya sekolah di Jakarta Pusat ya. Jadi ini sekolah ini seumur hidupnya belum pernah menghafal juz amma. Setelah pakai metode hatam, maka mereka hafal semuanya. Bahkan orang tuanya dipanggil, bahkan minta Ustadz Latif untuk mengetesnya. Kata Ustadz Latif, yakin? Bahkan setelah ini dites satu orang nih. Nah luar biasa ya, ikhfa'nya dapet. Kita dengerin lagi yang nah ini contoh.
Oh, ada yang lagi tunduk, tiba-tiba langsung dikasih mic, langsung, karena menghafal itu bukan beban. Nah ya, jadi begitu lancar sekali dan ini semuanya lancar, orang tuanya pun merasa ini ya senang ya karena kok bisa gitu, awalnya nggak hafal kok bisa jadi hafal. Dan bukan hanya itu, di pesantren-pesantren pun kami menyelenggarakan program tahfidz. Nah, ya ini contoh. Nah, jadi ini adalah di salah satu pesantren, sekarang totalnya ada 1000 santri. Ini adalah pas lagi bacanya, jadi iramanya harus sama gitu. Jadi baca Yasin itu nggak balapan, kan kalau kita di majelis ta'lim kadang baca Yasinnya balap-balapan gitu ya. Kalau ini enggak, jadi kompak karena irama, begitu ya. Bukan hanya oh luar biasa, bahkan di kampus-kampus ya. Lalu di mana lagi? Ini contoh, ternyata karyawan Ustaz Latif juga mana setoran uang, mana setoran hafalan gitu ya. Oh luar biasa. Ini apa anak-anak kecil nih, anak-anak apa dari pesantren yang tidak mampu. Nah ini bahkan bisa hafal. Bahkan nggak sengaja dengar, ada anak usia 3 tahun nggak sengaja dengar, itu sampai bisa loh kita dengerin. Kalau dari Allah kau lebih tujali lukapi usia bertaki ilawa. Oh luar biasa ya, bayangkan ini nggak sengaja, tapi mad jaiz munfasilnya tadi watashtaki panjangnya tepat ilallah tuh ya. Jadi inilah karena dengan irama. Nah luar biasa ya. Dan dari hatam ini sendiri, maka ini gerakan hatam adalah bagaimana 30 juta limbah waktu warga Jabodetabek itu dioptimasi. Nah, bagaimana kemacetan sama dengan menghafal Quran. Dan hatam ini 100% itu profitnya untuk umat, digunakan untuk membina tahfidz ya, membina tunanetra, membina pesantren tahfidz begitu. Kenapa harus hatam? Karena sudah terbukti 40 tahun 3 generasi. Saat ini penggunanya 136.000 lebih. Sangat mudah dan cocok untuk segala usia. Iramanya sudah diriset untuk mengunci hafalan, telah disesuaikan dengan profil orang Indonesia. Ini ya. Lalu 100% profit itu digunakan untuk umat dalam bentuk pengembangan aplikasi, pembinaan pesantren tahfidz dan tunanetra. Kita juga tiap Jumat, nah ya, membina tunanetra, kita kasih juga santunan-santunan dan lain sebagainya. Ini contohnya, ini ada santunan speaker gitu ya. Ini adalah pembinaan kami. Nah, ini juga pembinaan kami di berbagai Nah, jadi begitu Bapak Ibu semua. Oh, luar biasa, Masya Allah ya. Jadi Bapak Ibu, kita dengan cara menggunakan metode hatam sama dengan kita sedang membuat tahfidz nasional. Begitu ya Bapak Ibu kurang lebihnya. Jadi sekali lagi hatam ini sudah terbukti selama 3 generasi 40 tahun. Kuncinya adalah UMI, kunci metode hatamnya ulang-ulang, multimedia dan irama. Segera Bapak Ibu itu download ya aplikasinya, mumpung gratis kan ya, bisa gratis nih. Ketik hatam, HATAM, ketik di situ ya, baru download. Nah, baru di situ ada yang premium berlangganan. Kalau yang premium itu sama dengan berdonasi Bapak Ibu semua dan full fiturnya. Silahkan manfaatkan. Premium itu kurang lebih terhitungnya hanya 8.300 perak per bulannya.
Jadi sangat-sangat murah gitu ya Bapak Ibu ya, daripada kita berlangganan YouTube atau Netflix yang ratusan ribu per bulan gitu ya. Ini hanya 8.300 per bulan tapi full ya, full fitur. Nah, demikian ya Bapak Ibu semua, ini mudah-mudahan ada sebuah sharing yang bisa bermanfaat dan bisa jadi solusi untuk Bapak Ibu semua dalam menghafal Quran, untuk anak-anak Bapak Ibu semua, untuk peserta didik, untuk sekolah-sekolah. Nah, bagi yang ingin ya sekolahnya itu kami datangin, nah jangan lupa inbox saya, insyaallah ya, dan kunjungi hatam.org. Sekian dari saya, terima kasih banyak atas atensinya, mohon maaf atas kekurangannya. Yang benar semuanya dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.